Hai semua, selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai taksonomi Bloom. Nah, di sini ada 4 anggota nih. Yang pertama ada saya, Muhammad Yusrin Reza, yang akan menjadi pemateri untuk materi penjelasan dan juga sekaligus berperan sebagai moderator dalam video ini. Kemudian ada saudari Windy Mega Saputri yang akan menjelaskan mengenai materi kognitif. Kemudian akan dilanjutkan oleh saudari Anida Eriana yang akan memaparkan materi mengenai afektif. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh saudari Safina Eka Layeng Sari yang akan menjelaskan mengenai materi psikomotorik. Nah, kita langsung saja yuk untuk ke penjelasan pertama, yaitu mengenai penjelasan apa sih itu taksonomi Bloom. Check it out. Taksonomi Bloom merupakan prinsip dasar mengenai tujuan dari sebuah pendidikan. Nah, maka taksonomi Bloom ini merupakan sebuah prinsip-prinsip dasar yang wajib diketahui oleh para pendidik guna untuk mencapai sebuah tujuan dari suatu pendidikan. Nah, taksonomi Bloom ditemukan oleh Benjamin Bloom dan direvisi kembali oleh Lauren Anderson guna untuk membentuk siswa yang berpikir kritis dikemas dalam aspek-aspek taksonomi Bloom. Nah, lalu taksonomi Bloom ini memiliki manfaat, yaitu untuk membangun siswa berpikir kritis dan juga untuk meningkatkan kemampuan kognitif siswa pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Nah, lalu tujuan dari taksonomi Bloom ini yaitu untuk bagi pendidik dapat menyediakan sebuah kerangka kerja atau organisasi untuk mengklasifikasi dari tujuan-tujuan dari dalam sebuah pelajaran. Nah, guru dalam taksonomi Bloom ini harus terlebih dahulu mengetahui materi dengan tingkatan yang lebih rendah, lalu kemudian mempelajari ke tingkatan yang lebih tinggi. Karena tingkatan yang lebih rendah itu relatif lebih sederhana daripada tingkatan yang lebih tinggi yang memiliki kekuatan kognitif yang cukup lebih kompleks dibandingkan tingkatan yang lebih rendah. Nah, dalam taksonomi Bloom ini ada 6 tingkatan. Yang pertama yaitu mengingat. Di sini, pendidik harus memberikan kepada siswa tentang materi yang dapat diingat oleh siswa. Nah, setelah itu dalam tingkatan kedua ada memahami. Nah, setelah siswa itu mendapatkan materi dan mengingat tentang materi yang dia pelajari, maka siswa itu harus memahami materi tersebut. Karena apabila mengingat dan tidak memahami, maka ya hanya sekedar mengingat dan tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Nah, setelah memahami, ada tingkatan yang namanya mengaplikasikan atau mengaplikasian. Nah, setelah memahami, maka siswa itu wajib untuk menerapkan atau mengaplikasikan, karena apabila hal yang dipahami dan dimengerti tetapi tidak dapat diaplikasikan atau belum diaplikasikan, maka keefektifan materi tersebut itu sangat kurang. Nah, setelah pengaplikasian ada menganalisis. Tingkatan selanjutnya yaitu menganalisis. Di sini siswa akan menganalisis hal apa yang telah diaplikasikan oleh siswa sehingga dia akan tahu hal-hal apa saja yang telah diaplikasikan. Lalu kemudian ada mengevaluasi. Nah, pada tahap ini siswa akan mulai mengevaluasi dari data-data yang didapatkan dari tahap menganalisis. Maka mereka akan mulai memisah-misahkan apa yang kiranya mungkin apa yang kiranya paling mudah ke tingkat selanjutnya atau ke tingkat paling sukar, atau yang sekiranya tidak dibutuhkan dan dibutuhkan. Nah, pada tingkatan terakhir yaitu membuat atau menciptakan. Nah, setelah mengevaluasi data-data tentang yang mereka bisa pisahkan, maka mereka bisa membuat sebuah mungkin perencanaan dalam memahami sebuah materi sehingga mereka dapat memahami itu menjadi tahap-tahap yang lebih mudah. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu materi kognitif. Silahkan Saudari Windy. Dalam taksonomi Bloom,
Tujuan pendidikan dibagi menjadi 3 ranah. Salah satunya adalah ranah kognitif. Nah, teman-teman, pada ranah kognitif ini juga dibagi menjadi 6 tingkatan. Yang pertama, ada knowledge atau pengetahuan. Dalam kemampuan ini, para siswa diminta untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dipelajarinya, sehingga ditekankan pada konsep menghafal pada kemampuan ini. Yang kedua, ada comprehension atau pemahaman. Para siswa menekankan pada pemahaman materi tertentu yang telah dipelajarinya. Dan kemudian yang ketiga ada application atau penerapan. Nah, pada kemampuan ini para siswa diminta untuk menerapkan teori atau informasi dan pengetahuan yang telah dipelajarinya ke dalam dunia nyata, sehingga teori yang telah dipelajarinya diterapkan dalam bentuk praktik. Yang keempat ada analisis. Pada kemampuan ini, kemampuan menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian yang lebih rinci, sehingga para siswa dapat lebih paham dalam kemampuan ini. Nah, kemudian yang kelima ada sintesis, kemampuan untuk mengintegrasikan dari materi yang terpisah menjadi satu bagian keseluruhan, sehingga para siswa dapat memahami materi yang telah dipelajarinya menggunakan daya pikir mereka sendiri-sendiri dengan kemampuan setiap karakteristik para siswa. Kemudian yang keenam ada evaluation atau evaluasi. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan menilai manfaat suatu benda atau hal dengan tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Baik teman-teman, itulah tadi 6 tingkatan dalam ranah kognitif. Oke, terima kasih Mbak Windy. Kemudian ada materi afektif. Silahkan Saudari Anida, waktu dan tempat milik Anda. Halo, saya Anida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ranah afektif dalam taksonomi Bloom. Dalam ranah afektif sendiri mencakup segala hal yang berkaitan dengan emosi, misalkan perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan sikap. Yang pertama ada penerimaan. Penerimaan merupakan kemampuan siswa dalam memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang pendidik berikan dengan tepat. Yang kedua ada responding. Adalah kemampuan siswa untuk berpartisipasi dalam pendidikan, untuk selalu aktif dalam kegiatan belajar mengajar dan termotivasi untuk selalu bereaksi, misalkan melakukan tanya jawab terhadap apa yang guru jelaskan dan selalu ingin tahu gitu. Dan yang ketiga ada nilai. Nilai merupakan kemampuan siswa dalam membedakan mana yang baik dan tidak baik terhadap suatu kajian atau topik atau objek yang guru sampaikan dan dicerminkan oleh perilaku siswa itu sendiri. Yang keempat ada organisasi. Organisasi adalah kemampuan siswa dalam membentuk sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai yang ada. Yang kelima atau yang terakhir ada karakteristik. Karakteristik adalah kemampuan siswa untuk mengendalikan perilakunya berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan antara interpersonal, intrapersonal, dan sosial dalam lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anida. Kemudian yang terakhir ada Saudari Safina Ekalayung Sari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ranah yang selanjutnya adalah ranah psikomotorik, di mana ranah psikomotorik adalah berhubungan dengan kemampuan motorik seseorang. Ranah ini juga berhubungan dengan aktivitas atau pembelajaran yang melibatkan urusan fisik. Ranah psikomotorik dapat ditinjau dari aspek keterampilan peserta didik, di mana peserta didik harus menerapkan teori yang sifatnya abstrak tersebut ke dalam aktualisasi yang nyata atau dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam ranah psikomotorik ada 5 tahapan hasil belajar. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan sederhana dan sama persis dengan yang dilihat atau yang diperhatikan sebelumnya. Tahap ini terjadi ketika siswa mengamati gerakan atau peniruan yang umumnya dapat bersifat umum, global, atau tidak sempurna nantinya.
Lalu yang kedua adalah manipulasi, di mana manipulasi adalah melakukan kegiatan sederhana yang belum pernah dilihat tetapi melalui pedoman atau petunjuk saja. Pada tingkatan ini, siswa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk yang tidak hanya meniru tingkah laku saja. Lalu yang ketiga adalah presisi, di mana presisi adalah kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih akurat sehingga mampu menghasilkan produk kerja yang lebih tepat atau lebih baik tentunya. Pada tahap ini, respon-respon lebih terkoreksi dan kesalahan-kesalahan pun dapat diminimalisir sehingga mampu mencapai hasil atau tingkat kesalahan yang lebih minimum. Yang keempat adalah artikulasi, di mana artikulasi adalah kemampuan melakukan kegiatan yang lebih kompleks sehingga hasil kerjanya pun tepat dan secara utuh. Jadi pada kemampuan ini tuh kegiatan dapat dilakukan secara kompleks dan tepat. Lalu untuk tahap ini juga ditekankan bahwa adanya koordinasi pada suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang lebih tepat dan mencapai atau untuk mencapai sesuatu yang lebih diharapkan sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah naturalisasi, di mana naturalisasi adalah kemampuan melakukan kegiatan secara refleks dengan melibatkan fisik sehingga efektivitas kerjanya pun menjadi lebih tinggi. Tahap ini juga memperhatikan segi tingkah laku yang ditampilkan paling sedikit, yakni mengeluarkan energi fisik maupun psikis. Oke, semua materi udah tersampaikan nih. Untuk berikutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi ini, yaitu taksonomi Bloom adalah cara untuk mengembangkan pemikiran kritis pada siswa. Pendidik menggunakan kata kerja deskriptif untuk menuliskan tujuan pembelajaran dengan taksonomi Bloom. Nah, itulah sekian yang dapat sekiranya kami berempat paparkan dalam video ini. Apabila ada tutur kata yang disengaja ataupun yang tidak disengaja dan menyinggung perasaan saudara atau teman-teman sekalian, kami berempat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, baik, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.